Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang, guru P3K, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, guru pendidikan agama Islam tahun 2021. Bapak dan Ibu, saya berusaha untuk membantu Bapak dan Ibu mereview terkait dengan modul belajar mandiri yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Dikti untuk tahun 2021. Saya Ahmad Taufik Nasution dengan sangat bangga dan senang hati akan mendampingi Bapak dan Ibu yang targetnya adalah berhasil untuk mendapatkan nilai minimal untuk ditetapkan sebagai P3K. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang Bapak dan Ibu lihat di layar ini adalah merupakan abstraksi dari modul belajar mandiri yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang disampaikan di dalam slide-slide ini adalah merupakan referensi. Salah satu referensi yang diterbitkan oleh Kemdikbud untuk 2021. Oleh karena itu, kita mulai daripada modul yang telah diterbitkan ini. Apa yang Bapak Ibu lihat ini adalah merupakan substansi yang harus diketahui dari awal sekali. Yang pertama adalah teori belajar S.1. Yang kedua adalah S substansi titik 2, karakter peserta didik. Yang ketiga adalah S.3, substansi keterampilan berpikir. Yang, mohon maaf, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat adalah S.4, desain pembelajaran. S.5, dasar komunikasi. S.6, konsep penilaian. S.7, karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik. Saya sangat menuntut kepada para pejuang P3K agar ini dijadikan sebuah konsep kerangka dalam menguasai, memahami, dan mengetahui serta menganalisa modul belajar mandiri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai dengan S.1. Ingat, yang di sebelah kiri ini adalah kompetensi dasar. Dan yang di sebelah kanan adalah indikator pencapaian kompetensi. Biasa disingkat dengan IPK. Yang sebelah kiri dari depan tampilan ini adalah merupakan konsep umum
dan yang sebelah kanan adalah merupakan konsep khusus. Jadi, bahasa sederhananya, ini adalah merupakan tema atau abstraksi, dan ini merupakan adalah indikator-indikator atau rincian daripada S.1 atau teori belajar. Nah, teori belajar adalah menerapkan teori belajar dalam pembelajaran ya, untuk mendukung tugas keprofesian dalam merancang ya, dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik agar membangun sikap atau karakter, ya, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Teori belajar ini adalah merupakan hal yang terkait ya, dengan konsep-konsep. Dan konsep-konsep ini tentu memiliki paradigma-paradigma. Nah, hal itu saya kira sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami tentang konsep-konsep belajar. Dan konsep-konsep belajar itu didasari kepada paradigma-paradigma, aliran-aliran. Ya. Dan ini nanti terkait dengan filsafat ilmu. Teori-teori belajar itu dipengaruhi oleh para pemikir-pemikir yang menyusun, menemukan, atau membangun konstruk tentang apa yang dimaksud dengan belajar itu sendiri. Baik, indikator pencapaian kompetensi ada 8. Menjelaskan teori belajar, behavioristik, ya. Menjelaskan teori belajar behavioristik. Jadi, Bapak dan Ibu berbicara tentang teori belajar, maka Bapak dan Ibu harus mampu membangun konstruk di dalam pemikiran Bapak dan Ibu tentang teori belajar behavioristik. Jadi sebenarnya teori belajar itu paradigmanya bermacam-macam, ya. Tetapi di sini yang poin pertama itu dia mencantumkan tentang teori belajar behavioristik. Kemudian apa implikasi ya, teori tersebut di dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan teori belajar kognitif. Kemudian yang keempat, implikasinya. Lalu yang kelima, konstruktivistik. Lalu bagaimana implikasi? Implikasi itu ya bisa dikatakan pengaruhnya ya terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian humanistik. Kemudian bagaimana implikasinya. Jadi Bapak dan Ibu, kata kuncinya adalah ada beberapa aliran. Behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 aliran yang harus bisa Bapak dan Ibu jelaskan. 4 aliran itu harus bisa dikonstruk dalam pemikiran Bapak dan Ibu. Apa saja? Pertama, teori behavioristik. Saya singkat supaya gampang untuk mengingatnya. Yang kedua adalah teori konstruktivistik. Kemudian teori kognitif. Dan yang keempat adalah teori humanistik. Jadi,
keempat itu, jika Bapak dan Ibu ingin berhasil dalam menjawab soal-soal P3K, maka keempat itu haruslah bisa Bapak Ibu jelaskan. Berikutnya adalah S.2. Substansi karakter peserta didik. Ingat KD dan IPK. Nah, di sini Bapak dan Ibu terkait ya karakter peserta didik menerapkan beragam karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam mendesain pembelajaran yang inovatif untuk mendukung tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap berwibawah, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, disertai dengan jiwa kesepenuhan hati dan kemurahan hati. Saya kira nilai-nilai ini lebih kepada bagaimana kita mengimplementasikannya ya. Tetapi saya ingin kita kembali kepada apa saja yang harus ya, kita rincian yang harus kita kuasai terkait dengan karakter peserta didik. Jangan lupa yang sebelah kanan adalah IPK. Ya, IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menjelaskan karakteristik peserta didik. Kalau kita berbicara tentang menjelaskan, berarti di situ dia adalah pengetahuan-pengetahuan kita terkait dengan karakter. Karakter ini adalah merupakan semacam ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari peserta didik. Yang kedua adalah menjelaskan macam-macam karakter peserta didik. Yang ketiga adalah menerapkan manfaat mengenal karakter sebagai pijakan dalam pembelajaran. Next, berikutnya Bapak dan Ibu adalah ingat S.3, substansi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi populer kita sebut dengan istilah HOTS, High Order Thinking Skill. Ya. Jadi berpikir tingkat tinggi ini nanti tujuannya adalah bagaimana kita mampu untuk ya merancang pembelajaran. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat di KD-nya. Ingat, ini adalah kompetensi dasar. Mengembangkan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. 1. Mampu menjelaskan konsep ya, terkait dengan HOTS. Bagaimana nanti teori-teori tentang HOTS itu, maka kita akan menjelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mampu merancang pembelajaran HOTS. Nah, nanti ketika kita bicara tentang merancang pembelajaran HOTS itu, ya, high order thinking skill sebenarnya lebih banyak kita bertujuan untuk ya pertama memahami tentunya ya konsep high order thinking skill. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa merumuskan dan menyusun soal-soal dan mengetahui bagaimana soal yang disebut soal yang memenuhi persyaratan sebagai higher order thinking skill. Maaf, saya ulangi, yang benar adalah higher order thinking skill. Ya. Baik, berikutnya adalah S.4, substansi
desain pembelajaran. Nah, di sini KD-nya adalah mengembangkan desain pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Apa itu yang dituntut daripada desain pembelajaran ini? Yang pertama, bisa menganalisis kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini maksudnya adalah menganalisis materi. Ya, menganalisis materi terkait dengan pengetahuan kita terhadap KD-KD pada satuan sekolah. Tentu ini nanti terkait dengan Permendikbud tentang standar isi, karena materi itu adalah isi. Ya. Mampu menentukan target kompetensi dari setiap kompetensi dasar. Nah, ini nanti akan ditetapkan apabila kita telah mengetahui apa itu KD. Bahasa sederhananya, sebenarnya KD itu adalah materi. Jadi kompetensi dasar itu adalah materi. Artinya, pengetahuan-pengetahuan minimal, ya, pengetahuan-pengetahuan minimal itu harus kita kuasai. Kenapa kita harus menguasainya? Karena kita akan menjadi seorang profesional, guru yang profesional. Jadi paradigma itu harus dipahami, Bapak Ibu. Guru yang profesional itu adalah guru yang dia memahami tentang pengetahuan-pengetahuan dasar yang ditetapkan oleh negara terkait dengan profesi dia sebagai guru. Dalam hal ini tentu guru pendidikan agama Islam. Berikutnya adalah mampu menentukan IPK. Ya, nah, ini maksudnya adalah IPK, ya, di dalam desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu adalah rencana RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di dalam RPP itu ada namanya nanti indikator pencapaian kompetensi, ya, dari KD. Dan yang harus kita ingat bahwa kurikulum itu adalah kurikulum 2013. Jadi kita menggunakan Permendikbud terkait dengan kurikulum 2013. Mampu mengembangkan pembelajaran. Nah, ini mengembangkan pembelajaran nanti kita berbicara tentang, ya, kegiatan inti pembelajaran. Di dalam RPP itu ada namanya kegiatan inti. Nah, disitulah akan tercermin langkah-langkah pembelajaran. Dan langkah-langkah itu, ya, akan terlihat bagaimana kita mampu untuk mengembangkan pembelajaran di ruang belajar kita, ya. Mampu mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, tentu tujuan pembelajaran itu nanti kita bisa lihat di dalam RPP, dan biasanya tujuan pembelajaran itu sudah ada, ya, di silabus, ya, atau tujuan pembelajaran itu nanti bisa kita kembangkan dari, ya, indikator-indikator, ya, dan indikator-indikator itu kita kembangkan sumbernya berasal dari KD-KD atau kompetensi dasar. Berikutnya adalah S.5, substansi dasar komunikasi. Jadi di sini kita memahami bagaimana komunikasi yang sesuai, ya, dan komunikasi itu mampu untuk dipahami oleh siswa. Ya, komunikasinya efektif, empatik, dan santun, serta empatik dan santun dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, nah, IPK-nya adalah menjelaskan pengertian fungsi, ya, unsur dan proses komunikasi. Ya, fungsi, fungsi, unsur, dan proses komunikasi. Menentukan faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam komunikasi.
menerapkan strategi komunikasi yang efektif dengan peserta didik, dan melakukan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu, nanti akan kita lihat ya, bagaimana yang dimaksud dengan komunikasi di dalam S.5 pada slide-slide berikutnya. Baik, selanjutnya adalah S.6. Nah, S.6 ini adalah substantif tentang penilaian. Ya, tentang penilaian. Teori-teori tentang penilaian. Bagaimana kita memahami dengan penilaian itu? Ya, bagaimana kita mampu untuk melaksanakan pengembangan penilaian yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini nanti memang konsep tentang HOTS itu benar-benar Bapak dan Ibu harus memahaminya. Oleh karena itu, nanti kita akan mengaitkan HOTS ini misalnya dengan teori-teori Bloom, ya, kemudian tentang indikator-indikator dalam membuat soal yang HOTS, kemudian bagaimana aspek-aspek ya keterampilan yang harus dikuasai oleh anak-anak didik kita. Nah, di sini nanti guru yang pertama mampu menjelaskan fungsi penilaian. Ya, nah di sini nanti kita akan berbicara tentang dikaitkan dengan standar ya, standar penilaian. Ya, jadi Bapak dan Ibu tetap harus ya merujuk juga nanti kepada Permendikbud tentang standar penilaian yang tahun 2016. Mampu mengimplementasikan penilaian pada kurikulum 2013 dan mengembangkannya. Ya, mengembangkan penilaian itu. Jadi tentu berbicara tentang pengembangan itu, maka syarat utama adalah kita harus memahami tentang apa itu penilaian dulu nantinya. Next, berikutnya yang terakhir Bapak Ibu adalah ingat S.7, substansi tentang karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik. Ya, jadi di sini ada kata kuncinya ya, pengembangan. Memahami konsep peserta didik ya, dan pengembangan serta ya, tadi di awal kalau sebelumnya ada namanya karakter ya. Nah, kalau ini kita konsep peserta didik ya, konsep potensi peserta didik ya, potensi peserta didik dan pengembangannya serta menentukan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Indikatornya IPK-nya adalah menjelaskan tentang konsep pengembangan perilaku dan pribadi peserta didik, menjelaskan tahapan perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik, menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Tentu Bapak dan Ibu, apa yang ditetapkan di dalam KD dan IPK ini memang kita harus benar-benar menyiapkan diri kita untuk menguasai kompetensi dasar itu dan indikator-indikator pencapaian kompetensinya. Saya berharap Bapak dan Ibu, 7 substansi ini harus ada dan melekat di dalam pikiran-pikiran kita, sehingga itu akan mampu ya, nanti menjadi pijakan bagi kita untuk membangun konstruksi berikutnya terkait teori-teori, terkait konsep-konsep. Dan apabila tentang teori dan konsep itu, apabila kita telah menguasainya dan mampu untuk menganalisisnya, maka nanti kita akan mampu untuk pelaksanaannya. Dan setelah kita mampu melaksanakannya, tentu setelah itu kita akan pasti mampu untuk mengembangkannya. Tentu itu membutuhkan proses ya Bapak Ibu. Dan kami insya Allah akan berupaya untuk membantu Bapak dan Ibu. Bagaimana berikutnya kita akan berbicara tentang konsep-konsep dan teori-teori 7 substansi tersebut. Jazakumullah, semoga Allah menjadikan ini sebagai jalan dan wasilah bagi kita untuk mencapai cita-cita dan target kita lulus untuk P3K.
Demikian Bapak Ibu, jangan lupa 7 substansi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.